Ya, Anda memberikan jawaban yang berbeda-beda gitu. Ketika sekarang gini ya, pada intinya ya, pada intinya Anda tidak akan mungkin tidak berkomunikasi ya. Ya. Tidak mungkin ya. Cuman nanti yang berbeda itu apa? Ya. Yang berbeda itu adalah klop tidaknya ya. Nyambung atau tidaknya, atau merasakan tidak Anda itu apa yang diungkapkan oleh pasangan Anda itu ya. Walaupun Anda misalnya kalau Anda bertolak punggung tapi Anda tak berkomunikasi gitu ya, pasti itu ya. Ada apakah gerakan nonverbal Anda ya, tapi kan berbeda ya klop atau tidaknya ketika Anda saling berhadapan ya. Oke, ini jawaban dari kita juga bagus ya. Yang berhadapan akan nyambung dengan apa yang dirasakan ya. Kalau Asnawati saling berpandang ya jelas saling berpandang berhadapan gitu kan. Ya. Ya. Nah, ini ya. Ini terjadi ya, seperti contoh yang saya berikan tadi ya. Terjadi dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Ketika Anda lagi marahan gitu kan, marah gitu kan, atau kecewa atau tidak menunjukkan sikap yang tidak suka atau kecewa sekali terhadap pasangan, mungkin terjadi hal-hal seperti itu ya. Kemudian komunikasi nonverbal terikat oleh budaya ya. Nah, pengertian budaya di sini adalah luas ya. Bisa berarti kebiasaan keluarga atau kelompok kecil ya, kebudayaan daerah ya, suku atau etnis tertentu, atau kebudayaan bangsa ya. Nah, contohnya apa? Nah, coba ini mestinya bisa Anda ini ya. Ya. Komunikasi nonverbal terikat budaya ya. Nah, di sini apa contoh-contohnya ya? Pengertian budaya di sini adalah luas, bisa berarti kebiasaan keluarga atau kelompok kecil, kebudayaan daerah, suku atau etnis tertentu, atau kebudayaan bangsa. Contohnya apa? Ya, komunikasi nonverbal yang terikat oleh budaya ini. Ya. Yang sangat kental sekali dipengaruhi oleh budaya. Ya. Cara berpakaian. Ya. Silaturahmi kepada orang yang lebih tua ya. Jawaban. Ini maksudnya itu ke budaya suatu suku atau etnis ya, yang tertentu ya, yang menggambarkan komunikasi nonverbal ya. Yang sangat kental sekali bisa kita lihat sekarang ini ya. Apa contohnya? Ya. Atau gini ya.
ketika Anda gembira gitu kan, gimana Anda mengungkapkan kegembiraan Anda dengan komunikasi non verbal? Ya, gimana ya? Ya. Gimana? Coba satu-satu ya. Anda gembira gitu kan. Ya. Ya. Gembira dengan tertawa, ya memang gembira, masa nangis ya. Ada juga sih saking gembiranya sampai terharu ya, loncat-loncat ya, masuk, itu benar ya. Coba anda tulis saja yang non verbal, seandainya Anda gembira sekali gitu loh, loncat-loncat gitu kan, ya itu non verbal itu ya. Teriak-teriak gitu kan, iya benar juga. Nah, dari jawaban Anda ini kan sudah ada terlihat perbedaan gitu kan ya. Ada yang histeris sekali gitu kan, ada yang loncat-loncat gitu kan, ada yang bernyanyi gitu kan. Nah, kalau kita kembali ke kebudayaan daerah atau suku atau etnis ya, melampiaskan kegembiraan itu mungkin ya di satu suku tertentu itu berbeda dengan suku yang lain. Ada yang kegembiraannya itu terkendali ya, kemudian ada yang lepas saja ya, tidak lepas, bebas ya, meluapkan rasa kegembiraannya ya. Yang Anda jawab ini juga benar ya, tidak salah ya. Kemudian komunikasi nonverbal mengungkapkan perasaan dan sikap ya. Nah, ini coba Anda pahami maknanya ini ya. Komunikasi nonverbal mengungkapkan perasaan dan sikap ya. Ya. Nah, ini ekspresi seperti grogi, malu, bermain-main, bersahabat, ini didapatkan karena sebelumnya itu ada komunikasi nonverbal ya. Atau dalam contoh yang sebelumnya ya, misalnya dilakukan percobaan gitu, misal lakukan percobaan ketika pasangan saling berpunggungan, kemudian ketika pasangan saling berpegang tangan ya. Nah, masing-masing kan dapat merasakan sentuhan dan ekspresi pasangannya dengan jelasnya, baru dia bisa mengetahui ekspresi grogi gitu kan, malu gitu kan, bermain-main atau bersahabat gitu kan. Nah, kapan Anda merasakan ini ya? Grogi, malu. Nah, coba dua kata ini aja ya. Coba kapan ya? Kapan Anda merasakan ekspresi grogi ini? Masa tahu-tahu grogi kan tidak mungkin ya. Masa langsung malu kan tidak mungkin ya. Pasti ada kejadian atau peristiwa sebelumnya ya.
Coba kapan? Ya. Anda grogi itu kapan sih? Seperti asli grogi gitu kan? Wah, ini Siti Fajriyah nih jawabnya ya benar, benar juga ya. Pada saat bertemu gebetannya ya, gebetan. Wah, ini istilah-istilah anak muda ini ya. Nah, ke depan orang banyak dan terdengar orang lain itu mungkin malu ya. Kemudian saat berdiri di atas pentas ya, Anda grogi ya. Ya, di sana dulu. Ya, ini Anda grogi juga ya. Nah, Anda sudah bisa memberikan contoh ya, memberikan contoh baik yang mungkin pernah Anda rasakan sendiri atau tidak. Yang jelas Anda sudah bisa memberikan contoh ya, memberikan contoh, mengungkapkan perasaan dan sikap ya. Kapan terjadinya grogi Anda, kapan terjadinya Anda malu ya. Kemudian komunikasi nonverbal memodifikasi pesan verbal membentuk makna sesuatu pesan komunikasi ya. Kalimatnya panjang ya, komunikasi nonverbal memodifikasi pesan verbal membentuk makna suatu pesan komunikasi ya. Tapi kalau kita lihat contohnya ya, contohnya di sini kan seperti Anda baca di slide, saya serius dengan pendapat ini ya. Hal itu diucapkan dengan mata menatap tajam, juga disertai dengan gerakan-gerakan tangan yang lainnya ya. Ini contoh dari komunikasi nonverbal memodifikasi pesan verbal membentuk makna suatu komunikasi ya, suatu pesan komunikasi ya. Begitu juga Anda bisa memberikan contoh yang lainnya ya. Anda mengungkapkan ya, berbicara kepada pasangan Anda atau siapalah ya, yang diiringi dengan gerak tangan dan tubuh atau mimik wajah ya. Ya, sehingga membentuk makna suatu pesan komunikasi ya. Dalam hal ini mungkin dia ada suatu pendapatnya ya, dan dia tekankan ya, saya serius dengan pendapat ini gitu kan. Mungkin coba Anda bayangkan dia orang yang berkata benar-benar serius ya, saya serius dengan pendapat ini katanya kan. Mungkin diiringi dengan gerakan tangannya, dengan tatapan matanya, dan sangat mendukung sekali bahwa benar-benar dia itu serius ya. Ya kan? Ketika seseorang ingin, coba Anda berikanlah, kalau saya berikan contoh lagi gampang aja ini ya. Ketika mengungkapkan sesuatu ya, yang diiringi dengan gerak tangan ya, Prima, saya tidak suka sambil geleng-geleng kepala. Ini kan kayak suatu etnis tertentu ini ya. Saya etnis tertentu dia sambil geleng-geleng kepala ya. Ya. Oke. Coba yang lainnya ya. Ini ya bukannya salah, mungkin kurang tepat ya.
Contohnya gini, ya, dia ngomong, seseorang ngomong suka sama Anda, saya suka sama kamu, gitu kan. Dengan diiringi tatap mata yang tajam, disertai dengan gerakan tangan yang meyakinkan Anda bahwa dia tuh benar-benar menyukai Anda, gitu kan. Kan Anda bisa membayang, saya suka, gitu kan. Kalau saya yakin dengan pendapat saya ini, gitu, ya kan. Saya yakin ini benar, gitu kan. Nah, ya, dengan diiringi dengan tulisannya, misalnya saya yakin ini benar, dengan tatapan mata yang tajam, dengan gerakan tangan yang mendukung, ya. Saya yakin bisa menyelesaikan ini, gitu kan. Saya yakin bisa menjawab soal ini, gitu kan. Oh iya, benar nih Grace ini. Dia setuju, ya, disertai kepala gembira dan dia acungi jempol, ya. Saya setuju, katanya kan. Ya. Berarti dia mengatakan bahwa memang bagus, ya, pendapat yang disetujuinya. Ya, bakso mantap, diacungi jempol, ya, itu rasanya, ya, maknyus, ya. Oke, selanjutnya kita melangkah kepada kegiatan belajar 3 lagi, ya, kegiatan belajar 3, jenis komunikasi nonverbal dan fungsinya, ya. A. Jenis komunikasi nonverbal, ya. Nah, ini ada briefingnya sedikit, ya, di dalam buku Communicating, ya, pada tahun 1983, Anna Taylor dan kawan-kawannya memberikan gambaran tentang aneka ragam bentuk komunikasi nonverbal, ya. Nah, dari hasil penelitian para psikolog, diperkirakan gerak dan mimik wajah manusia mampu menghasilkan lebih dari 20.000 ekspresi yang berlainan. Di samping itu ada 7.777 isyarat atau gestur yang berbeda dan sejumlah 1.000 sikap yang berbeda pula, ya. Tapi dalam hal ini, ya, kita akan menjelaskan atau membahas komunikasi nonverbal dalam 5 kelompok saja, ya. Yang pertama itu adalah komunikasi tubuh, ya. Bisa Anda lihat pada slide ini adalah komunikasi tubuh, ya. Komunikasi tubuh dapat digolongkan dalam 4, ya. Yaitu gestur atau isyarat, ya. Kemudian ekspresi wajah, gerakan mata, dan sentuhan, ya. Coba kalau kita lihat bahwa yang pertama untuk gestur dan atau isyarat itu, ya, itu terdiri dari emblem namanya, ya. Nah, jadi gestur atau isyarat, emblem itu adalah tanda-tanda yang menggantikan kata-kata atau frase-frase secara langsung. Misal, ya, misal seperti yang sudah Anda contohkan dengan mengacungkan jempol itu, tanda setuju dengan lingkaran ibu jari, ya. Tanda perdamaian, ya, tanda perdamaian dengan Anda membentuk huruf V, ya. Biasanya Anda berfoto kan biasanya dengan jari membentuk huruf V, ya. Itu termasuk emblem, ya, termasuk emblem, ya. Atau apa contoh yang lainnya, ya? Mungkin Anda
jempol gitu kan, jempol Anda acungi jempol ya, kemudian lingkaran Anda dengan lingkaran ibu jari ya. 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 Kemudian ada yang untuk huruf P untuk menanyakan perdamaian, peace kan gitu ya, peace gitu kan. Nah, ini ada lagi contoh bergitar dengan jempol diacungi ke bawah itu kan. Nah, apalagi ya, apalagi contoh emblem ya. Ya. Jadi emblem itu adalah tanda-tanda ya yang menggantikan kata-kata. Kalau Anda tidak suka gimana? Ya. Mungkin Anda jempol Anda ke bawah gitu kan, atau Anda ada tanda yang lain enggak ya? Tanda-tanda yang lain enggak ya? Ya, ini termasuk emblem ya, termasuk emblem ya. Misalnya juga Anda dengan mengacungkan jari tengah Anda, ya, jari tengah Anda itu kan juga memiliki makna tertentu ya. 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 Ya, dengan kelingking ya. Bisa ya. Dengan kepal gitu ya bisa gitu kan. Ada juga dengan tangan kirinya dibuka gitu kan, sambil tangan kanannya diputar-putarkan ke tangan kirinya ya, bentuk tinju gitu kan. Nah itu kan juga emblem itu ya, tanda-tanda gitu kan yang menentukan kata-kata ya. Ya melambaikan juga gitu kan, tanda-tanda ya, itu termasuk emblem itu ya. Nah, sekarang coba deh, kalau Anda suka gitu, gimana tanda-tandanya? Kalau emblem, gitu kan? Kalau Anda suka seseorang gitu kan, apa tanda-tanda menggantikan kata-kata? Ya. Tanda-tanda yang menggantikan kata-kata, ya. Kalau Anda suka kepada seseorang, ya, ini saya cek aja ini, ya. Mengacungkan jempol. Asna mengacungkan jempol ya. Oke, pada intinya kan tanda ya, tanda-tanda ya, tanda-tanda ya, yang menggantikan kata. Anda tidak mengungkapkan dengan kata-kata tanda, tapi Anda memberikan sebuah, Anda tidak menggunakan kata-kata, tapi Anda memberikan tanda-tanda ya. Ini emblem ya. Ada berbagai macam ya emblem yang Anda berikan ketika Anda suka kepada seorang. Misal ada yang tersipu gitu kan, ada kedipan mata gitu kan, ada yang tersenyum gitu kan, ada yang mengacungkan jempol gitu kan ya. Mungkin ada yang membentuk dengan membentuk gambar sesuatu dari jari tangannya ya. Itu juga bisa untuk mengungkapkan Anda suka kepada seorang
ya. Ya, benar ya. Tanda love katanya kan. Ya. Itu adalah mungkin Anda mengungkapkan rasa suka kepada seseorang dan tanpa kata-kata ya, tapi dengan tanda ya. Yang termasuk kategori emblem ya. Kemudian kita lanjutkan kembali yang ilustrator lagi ya. Nah, ilustrator berhubungan dengan upaya Anda untuk menggambarkan sesuatu pesan. Contohnya, ketika Anda ingin menggambarkan bola dunia, Anda cukup memberikan ilustrasi dengan tangan yang membentuk lingkaran ya. Anda membentuk lingkaran gitu kan, Anda memberikan ilustrasi ini maksud Anda adalah bola dunia. Atau dengan memberikan ilustrasi kereta api ya, dengan merentangkan tangan yang panjang gitu kan. Ini Anda ingin mengungkapkan bahwa ini adalah kereta api gitu kan. Anda memberikan sebuah ilustrator ya. Ya. Itu yang dimaksud dengan ilustrator. Jadi Anda bisa memberikan ilustrasi ya, dengan menggunakan tangan Anda gitu kan. Nah, coba ini mungkin kalau Anda sering melihat terutama ini kalau kita berkomunikasi agak jauh jaraknya gitu kan, yang tidak mungkin Anda teriak gitu kan, takut tidak sampai, Anda bisa berkomunikasi dengan tangan Anda gitu kan ya, tangan Anda gitu kan, bisa yang dimengerti oleh si penerima gitu kan. Nah, kalau seandainya bagaimana caranya Anda memberikan sebuah ilustrasi kalau Anda ingin ikut gitu loh. Anda ingin ikut. Nah, ini Anda ingin ikut gitu. Apakah Anda ingin ikut ya? Coba Grace ya, apa? Gimana ilustrasi Anda kalau Anda ingin ikut gitu? Hah? Oke, enggak apa-apa, masih mikir ya, lanjutkan ya. Maksud saya begini, bukan misalnya ada teman Anda, teman dekat atau teman siapalah, pokoknya dikategorikan teman Anda ingin menuju sesuatu ya, berangkat ke suatu tempat dan Anda ingin ikut sama dia gitu loh. Tapi Anda ingin mengungkapkannya ya dengan ilustrator, dengan ilustrasi ya. Nah, kalau untuk memberikan sebuah bola dunia kan cukup memberikan lingkaran gitu kan, kemudian kereta api gitu kan, atau pesawat terbang gitu kan, atau helikopter gitu kan, bisa Anda berikan dengan tangan Anda gitu kan. Atau Anda menunjukkan rasa sakit di kaki Anda gitu kan, Anda juga bisa memberikan ilustrator, atau kecepatan sebuah
mobil yang sangat kencang sekali gitu kan, Anda juga bisa mengilustrasikan dengan tangan Anda gitu kan. Nah, ketika oh ya, ini jawabannya Mbak Gita ya. Menunjuk diri sendiri terus menunjuk ke orang lain ya. Jadi dia menunjuk diri terus menunjuk ke orang lain. Harus ngapain? Tunjuk diri terus tunjuk orang lain. Harus ngapain? Ya boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Saya rasa sudah bisa Anda menguasai ini ya. Kemudian selanjutnya adalah penampilan afeksi ya. Afeksi adalah gerakan-gerakan wajah yang mengekspresikan makna ya. Ya. Yang mengekspresikan makna bukan makan ini ya. Maksudnya ini makna seperti emosi, marah, ketakutan, bahagia, kaget, hasrat, dan kelemahan ya. Nah, kemampuan afeksi ini biasanya sering dimainkan oleh seorang aktor ya. Ya, dalam bermain peran ya, dia lebih penampilan afeksinya mungkin lebih hebat ya, dimana dia mengekspresikan emosinya, marah gitu kan, ketakutan, bahagia. Aktor lah, aktris ya, pemain sinetron ya, pemain ini lebih pandai dia ya mengekspresikan penampilan afeksi ini ya. Ini Asna bilang Pak, kelelahan atau kelemahan Pak, di modul kok kelelahan ya. Nah, ini maksud Asna gimana ini ya? Kelelahan atau kelemahan ya. Oh, ngerti, saya ngerti ya. Ya, kelemahan ya. Ya. Kemudian regulator. Nah, ini ya. Ini yang C tadi kan afeksi ya, komunikasi tubuh itu kan ada emblem, kemudian ilustrator, afeksi, regulator ya. Nah, regulator inilah jenis perilaku nonverbal yang bersifat mengatur ya, memonitor, menjaga atau mengontrol dalam pembicaraan dengan orang lain ya. Seperti percakapan kita tidak pasif, menatap mata, menggelengkan kepala, menganggukkan kepala, mengatupkan bibir. Kemudian ada seperti ada namanya paralanguage ya, seperti Anda kemudian Anda berdecak kagum gitu kan. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan paralanguage ya. Anda bergumam, kemudian Anda kagum gitu kan, itu termasuk dengan paralanguage ya. Banyak contoh-contohnya yang berbagai paralanguage seperti gitu kan, atau cik atau kata Anda berdecak atau Anda berdehem gitu kan. Ya, itu dinamakan dengan paralanguage. Kemudian adaptor adalah menciptakan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan tertentu ya. Ini sering terjadi sama Anda ini ya. Seperti menggaruk-garuk kepala gitu kan, menggaruk-garuk kepala gitu kan.
kemudian membetulkan letak kacamata gitu kan, tanpa kita sadari ya, atau kita membetulkan kacamata kemudian menggaruk, atau kadang-kadang kan ada itu kadang-kadang memegang hidungnya gitu loh, memegang hidungnya gitu kan, tanpa dia sadari gitu kan. Nah ini dinamakan dengan adaptor ya, adaptor namanya di sini ya. Ini termasuk kepada komunikasi tubuh ya. Nah masing-masing Anda mungkin punya ciri khas ya, punya ciri khas untuk menciptakan rasa aman ini ya, menciptakan rasa aman ini ya. Ada yang menggaruk, ada yang membetulkan kacamata gitu kan, ada yang ada yang menggerak-gerakkan bahunya ya tanpa disadarinya, kemudian ada yang memegang hidungnya ya tanpa disadarinya, itu untuk menciptakan rasa aman ya. Kemudian komunikasi wajah. Ya, ini komunikasi wajah adalah gerakan wajah yang akan dikomunikasikan dalam hubungan antar pribadi, ya, antar pribadi. Terutama dalam hal ekspresi emosi seperti bahagia, terkejut, ya, ketakutan, marah, sedih, muak, ya, jijik, dan rasa tertarik. Ya. Kemudian yang ketiga, komunikasi mata. Ya, komunikasi mata ini dari atas 3 hal. Ya, yang penting ini adalah fungsi kontak mata, kemudian fungsi menghindar dan melebarkan mata. Ya. Nah, kalau kontak mata itu sudah jelas ya. Ya. Dengan menatap dan kontak mata kita membuat seseorang teman merasa diperhatikan ya. Ya, dengan kontak Anda berbicara gitu kan, dengan memperhatikan kontak, dengan selalu kontak mata dengan orang yang berbicara di hadapan Anda, kan memberikan bahwa Anda tuh memberikan perhatian terhadap dia ketika dia berbicara ya. Kemudian fungsi menghindar ya. Nah, ini kalau fungsi menghindar ini dikatakan di sini bahwa seseorang menghindari tatapan mata dapat berarti dia tidak tertarik ya. Dia tidak tertarik atau bisa juga menjaga jarak personalitasnya ya. Dalam percakapan orang dapat saja menghindari tatapan mata karena ia tidak tertarik ya. Sementara dalam bus ya, orang menghindari tatapan mata untuk menjaga personalitasnya ya. Kemudian melebarkan mata ya. Melebarkan mata ya. Pertama mungkin bagi wanita mata yang lebar adalah simbol kecantikan mungkin ya. Tetapi juga orang yang melototkan mata karena dia kagum dan takjub terhadap sesuatu ya. Kemudian bisa juga orang yang marah gitu kan, lebarkan matanya seakan-akan mau keluar biji matanya ya. Itu komunikasi mata ya. Kemudian komunikasi sentuhan ya. Nah, ini komunikasi sentuhan ada beberapa ya. Komunikasi sentuhan manusia merupakan jenis komunikasi nonverbal yang paling primitif ya. Bahasa sentuhan memiliki sejumlah fungsi dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah ungkapan seksual, yang kedua adalah menghibur atau memberi dukungan, yang ketiga kekuatan dan dominasi ya. Kalau ini saya rasa Anda paham lah ya. Ya, 3 poin ini ya. Anda paham mungkin dengan materinya ini ya, saya rasa ya.
Kemudian selanjutnya adalah komunikasi ruang, ya. Komunikasi ruang. Kalau ini kan Anda jelas ya, bahasa sensual memiliki sejumlah fungsi dan proses komunikasi, ungkapan sensual, menghibur, dan kekuatan dominasi, ya. Kemudian komunikasi ruang, ya. Bisa kita lihat pada slide berikutnya, ya. Proxemics atau komunikasi jarak jauh, ya, karena adanya jarak, ya. Kemudian teritorial, ya, adalah batas-batas untuk menunjukkan kepemilikan, ya. Contohnya ruang kamar, ya, ruang belajar, ya, atau tempat duduk di sekolah, ya, tidak boleh ditempati oleh orang lain, ya. Ini teritorial, ya. Kemudian estetika, ya, berkaitan dengan dekorasi ruang atau tempat tertentu, ya. Kemudian diam, gitu kan. Misalnya diam, ada pepatah diam itu adalah emas, gitu kan, ya. Diam itu adalah emas. Hal ini menunjukkan bahwa dia memberikan banyak informasi dalam proses komunikasi manusia, ya. Kemudian seperti yang saya ulas tadi, ada yang kelima adalah paralanguage, dapat diidentifikasikan sebagai suara-suara atau vokal nonverbal yang merupakan aspek dari percakapan seperti atau gitu kan. Nyak, ya, contoh yang bisa Anda berikan lagi, ya. Kemudian komunikasi temporal, waktu, ya. Penggunaan waktu bagi setiap masyarakat akan berbeda-beda, ya. Kemudian penggunaan waktu yang efisien dan efektif dianggap sebagai sesuatu yang penting bagi orang-orang penting, mungkin dalam hal ini kaum profesional atau eksekutif, tetapi mungkin tidak penting bagi masyarakat yang lainnya, ya. Kemudian fungsi komunikasi nonverbal ada yang dinamakan dengan repetisi atau pengulangan, kemudian ada yang dinamakan dengan kontradiksi atau perlawanan, ya. Kemudian yang ketiga adalah substitusi, ya. Kemudian yang keempat komplement atau pelengkap. Kemudian yang kelima regulasi atau pengatur, ya. Yang keenam aksentuasi atau penekanan, ya. Nah, kalau yang aksentuasi ini, ya, tanda-tanda nonverbal juga berfungsi sebagai menekankan atau menegaskan pesan-pesan verbal, seperti mengkritik seseorang rekan dengan menunjukkan jari atau dengan intonasi suara yang tinggi. Fungsi aksentuasi ini sama prinsipnya dengan tanda-tanda italik, ya, dalam bahasa verbal, ya, intonasi dinaikkan. Nah, ini sebelum kita pisah, ya, ini ada kerjakan latihan halaman 519 dan halaman 536, ya. Oke, saudara-saudara sekalian, sudah 2 jam kita kuliah online ini. Sekarang sudah 2 jam lebih 1 menit, ya, 1 menit hampir 2 menit. Kita tutup, ya, kita tutup sampai di sini pertemuan online kita. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda pada kuliah online ini, ya. Mungkin dengan Anda kembali membaca modul 5 ini, mungkin akan bertambah kembali pemahaman Anda terhadap komunikasi nonverbal ini, ya. Oke, saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya, ya. Oke, karena pertemuan berikutnya adalah pertemuan tatap muka, ya. Oke, bye bye.